Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Faya ibadallahu sini wa iyyakum bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Kama qala ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim. Sidang Jum'ah yang berbahagia serta dirahmati oleh Allah, menyampaikan wasiat dari Allah Subhanahu wa taala seperti ayat yang kami bacakan tadi. Wasiatnya adalah, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa, dan janganlah kalian sekali-kali mati kecuali dalam keadaan Islam atau berserah diri kepada Allah. Maknanya adalah bahwa hidup ini harus berjuang untuk mensyukuri nikmat yang Allah berikan kepada kita setiap saat, yang dengan syukur itu insya Allah akan mengantarkan kita menjadi orang yang Islam, berserah diri, dan mengantarkan kita menjadi orang yang husnul khotimah kelak pada saat Allah menjemput kita. Dan semoga kita semuanya yang hadir di sini Jumatan, dan istri kita yang berada di rumah, anak-anak kita juga, semua ketika Allah menjemput nyawa kita ini dicabut oleh Allah dalam keadaan husnul khotimah. Salawat serta salam kita haturkan kepada Nabi Muhammad SAW, kepada keluarga, kepada sahabat, kepada pengikutnya sampai akhir zaman. Dan kita berharap dengan apa yang sudah kita lakukan hari ini mengantarkan kita mendapatkan syafaat Nabi Muhammad SAW pada saat di padang mahsyar kelak, sehingga Allah memasukkan kita semua termasuk orang-orang yang solih di dunia maupun di akhirat, dan dimasukkan oleh Allah ke dalam surganya, surga Firdaus. Jamaah sekalian yang berbahagia, orientasi hidup kita ini banyak di antara kita memahami hidup itu yang penting adalah mendapatkan kebahagiaan dunia yang luar biasa. Sehingga kita ini kalau mengukur orang bahagia, orang sukses itu adalah sebanyak apa harta yang dia kumpulkan dan setinggi apa jabatan yang dia duduki. Jamaah sekalian yang berbahagia, tidak salah, tetapi yang paling benar itu adalah bagaimana memahami ujung hidup dan keberuntungan itu tidak diukur dengan seberapa banyak harta yang kita peroleh dan seberapa tinggi kedudukan yang kita dapatkan. Namun keberuntungan itu adalah manakala iman yang kita bawa ini dari awal lahir sampai kemudian akhir hayat kita ini menjadi orang-orang senantiasa bisa istiqomah menjaga iman. Karena itu jangan sampai kita ini dengan dunia menjadikan kita lupa bahwa hidup ini kelak akan berubah dan kita akan memasuki hidup pada fase berikutnya. Kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwatan fa ahyakum summa yumitukum summa yuhyikum summa ilaihi turja'un. Allah menjelaskan kepada kita bagaimana kalian kufur kepada Allah sementara kalian sebelum ada, kalian itu mati, dan kemudian kalian hidupkan, Allah hidupkan kalian, kemudian kelak Allah akan mematikan kalian. Artinya kita ini kelak akan dimatikan oleh Allah dan masuk pada alam barzah. Kita baru akan menyadari hidup itu memiliki makna yang sangat tinggi kalau sudah di alam barzah. Rata-rata begitu. Karena itu banyak ayat Al-Quran menjelaskan betapa penyesalannya orang-orang itu yang hidupnya senantiasa mengumpulkan dunia. Pada saat mau dicabut nyawanya oleh Allah, dia meminta kepada Allah,
laula akhartani ila ajalin qarib la asaddaqa wa akum minas solihin. Ya Allah, sekiranya kau tangguhkan kematianku sejenak, sungguh aku akan bersedekah dan sungguh aku akan menjadi orang-orang yang soleh. Inilah penyesalan bagi orang-orang yang senantiasa memikirkan dunia menjadi ujung hidup yang terakhir. Karena itu sebelum kita masuk pada fase berikutnya di alam barzah, dan itu akan menentukan kita bahagia atau tidak, maka hidup di dunia ini harus kita rekonstruksi tujuan hidup ini apa. Allah mengatakan, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidak aku menciptakan jin dan manusia kecuali untuk menyembah kepadaku. Artinya dalam seluruh aspek kehidupan kita ini harus bermuara untuk ibadah kepada Allah. Harus ikhlas karena Allah. Apakah dia bekerja dimanapun, maka kalau muaranya itu ibadah kepada Allah, insya Allah akan mendapatkan pahala yang luar biasa. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Jadi seluruh usaha manusia, seluruh sholatnya, seluruhnya ini adalah milik Allah, untuk Allah Tuhan alam semesta. Inilah sebenarnya tujuan hidup yang harus kita patri dalam hati kita ini masing-masing. Ada orang bekerja tapi tujuannya hanya ingin mendapatkan keuntungan besar. Sehingga kalau tujuannya dunia saja, di dalam Al-Quran juga banyak dijelaskan oleh Allah, orang itu akan rugi dan dia akan menyesal kelak. Tetapi kalau dia bekerja kemanapun, dia niat keluar ke rumah, dari rumah, itu niatnya bekerja untuk memenuhi kebutuhan istri dan anak-anaknya, agar istri dan anak-anaknya tidak meminta-minta, maka Rasulullah mengatakan dia termasuk orang yang jihad fisabilillah. Hanya pada persoalannya pada ikhlas dan tujuannya itu. Kalau tujuan akhirnya dia hanya mencari dunia saja, biasanya dia menghalalkan segala cara. Tetapi kalau kemudian hidup ini tujuannya atau usahanya ini tujuannya untuk beribadah kepada Allah, maka insya Allah nilai-nilai ibadah itu akan senantiasa mengiringi dia ketika dia ini melakukan aktivitas pekerjaan di luar rumah. Termasuk kita sholat. Orang itu kalau sholat niatnya hanya sekedar pamer pingin sholat, supaya orang tahu bahwa dia ahli sholat, maka Allah menganggap seluruh amalannya itu sia-sia. Tetapi kalau niatnya sholat ini benar-benar karena Allah, maka langkahnya dari rumah menuju ke masjid ini akan senantiasa mendatangkan kebaikan dan menghilangkan keburukan. Maka ujung itu ada di niatnya ini. Allah menjelaskan di dalam Al-Quran surat Al-Kahfi ayat yang ke-103. Qul hal nunabbiukum bil akhsarina a'mala. Katakan Muhammad, maukah aku kabarkan kepada kalian? Maukah kamu kabarkan, kami kabarkan kepada kalian bil akhsarina a'mala, dengan amalan-amalan yang rugi. Artinya dia merasa baik tetapi rugi di hadapan Allah. Alladzina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya, adalah orang-orang yang sia-sia usahanya fil hayatid dunya, di dalam kehidupan dunia ini, wa hum yahsabuna annahum yukhsiruna sun'ah, sedangkan mereka merasa bahwa usahanya ini adalah usaha yang baik. Dia merasa perilakunya baik, tetapi oleh Allah dianggap sia-sia. Siapa mereka itu? Ulaikal ladzina kafaru bi ayati rabbihim wa liqa'ihi, yakni orang-orang yang mereka kufur dengan ayat-ayat Tuhan mereka, wa liqa'ihi, dan pertemuannya kelak di hadapan Allah. Fahabitat a'maluhum, maka sia-sialah amalan-amalan mereka itu. Jadi orang yang orientasi hidupnya ini memahami kelak ketika Allah mencabut kita nyawa ini, pada dasarnya itu masuk pada fase yang ketiga, dan pada fase yang keempat Allah akan mengumpulkan kita semuanya, dan Allah akan minta pertanggungjawaban seluruh amal yang sudah kita lakukan ini. Fala nuqimu lahum yaumal qiyamati wazna, kata Allah, kami tidak akan mengadakan suatu penilaian bagi amalan mereka pada hari kiamat. Allah anggap sia-sia, karena ujung amal ini adalah niat. Karena itu kalau kita beribadah niat yang baik, kalau kita bekerja niatnya yang baik, kalau kita berumah tangga niatnya yang baik, maka insya Allah
Allah akan perhitungan amalan-amalan kita ini, dan Allah akan memberikan balasan yang luar biasa. Zalika jazaa'uhum jahannamu bima kafaru. Mereka itu atau itulah balasan-balasan mereka, yakni jahannam, bima kafaru, disebabkan kekafiran mereka, wattakhadhu ayati wa rusuli huzwa, dan mereka mengambil atau menjadikan ayat-ayatku dan utusan-utusanku sebagai barang cemoohan atau tertawaan. Dia tidak percaya dengan konsep Al-Quran, dia tidak percaya dengan perintah Allah, dia tidak percaya dengan perintah Nabi. Ada banyak orang yang sholat, tetapi tidak sedikit orang yang tidak mau sholat. Kenapa? Karena dia berpikir sholat ini membuang-buang waktu, apalagi sholat Jum'ah. Sholat Jum'ah ini prosesnya agak panjang, ada khutbah, ada sholat, kira-kira setengah jam. Setengah jam ini bagi orang yang ahli bisnis membuang-buang waktu. Tetapi bagi orang yang beriman, ini akan mengantarkan dia menjadi orang yang baik. Keberkahan yang dihasilkan ini insya Allah mengantarkan dia menjadi orang yang baik. Sementara Allah mengatakan orang yang orientasinya hidup ini untuk ibadah disebut orang-orang beriman. Innalladzina amanu wa amilus solihati kanat lahum jannatul firdausi nuzula. Innalladzina amanu, sungguhnya orang-orang yang beriman. Orang yang beriman itu orientasi hidupnya untuk ibadah kepada Allah. Wa amilus solihati, dan mereka beramal soleh. Beramal soleh itu sesuai dengan tuntunan Al-Quran dan Al-Hadis. Kanat lahum jannatul firdausi, maka ada bagi mereka mendapatkan surga firdaus, nuzulan, sebagai tempat tinggal. Jadi kelak kita ini kalau beriman kepada Allah dengan sungguh-sungguh, beriman dengan sungguh-sungguh, maka tempat kita kelak di surga firdaus sebagai tempat tinggal. Kita senang, bahagia tempat tinggal di Geraha Mutiara, perumahan yang baik. Tetapi tentu akan jauh lebih baik kalau kemudian kita kelak mendapat tinggal di surganya Allah, namanya surga firdaus. Allah mengatakan khalidina fiha, mereka kekal di dalam surga itu, la yabghuna hiwala, dan mereka tidak ingin berpindah dari surga itu. Inilah kehidupan orang-orang yang hidupnya senantiasa mengorientasikan kepada iman kepada Allah. Karena itu pada khutbah yang ujung ini, di akhir ini, kami senantiasa berwasiat untuk diri kami pribadi dan hadirin sekalian. Mari kita tata niat hidup ini, jangan hanya karena bekerja untuk dunia, tetapi kita bekerja ini untuk ibadah kepada Allah. Beribadah hari ini maka niatnya karena Allah. Aqulu qouli hadza wastaghfiru innahu wal ghafurur rahim. Innal hamdalillah la haula wala quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Faya ibadallah, usini wa iyyakum bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Kama qala ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim. Mari kita berdoa kepada Allah, semoga setiap langkah hidup kita ini dibimbing oleh Allah ke jalan yang benar. Semoga mengantarkan kita menjadi orang yang baik dunia maupun di akhirat. Semoga usaha-usaha kita ini, ibadah ini, usaha kita yang lain diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna istinabah. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma inna nas'alukal huda wat-tuqa wal afafa wal ghina. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun
Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Waladzikrullahi akbar.